Halo bro, wah ini videonya kembali lagi ke Burik ya. Jadi ini udah lama direkam bulan Desember ya, akhir tahun lalu. Ini adalah rakitan DDR5 pertama saya bro, yang di request oleh subscriber ya. Nah di sini ada motherboard ASRock B760M HDVP. Ini adalah salah satu motherboard B760M termurah ya. Mungkin ini yang termurah. Nah inilah dia penampakannya ya. Untuk M2-nya sudah diberi heatsink, tapi VRM, MOSFET segala macamnya belum diberi heatsink ya. Padahal Intel Gen 13 ini konsumsi listriknya cukup besar ya, terutama yang i5 ke atas, yang punya performance core dan extra core begitu ya. Itu wattnya luar biasa. Dan inilah prosesor yang kita gunakan, yaitu Core i5 12400F. Nah, ini bakalan sedikit bottleneck ya dengan VGA yang nanti kita gunakan. Tapi tidak masalah karena di sini kita menekan budget, bisa di-upgrade nanti ke Intel Gen 14 ya. Kemudian untuk SSD juga masih Gen 3. Di sini ada Tim MP33 SSD 512GB. SSD yang sangat mainstream sekali. Sekarang sepertinya orang-orang lebih banyak memilih SSD 512GB ya untuk storage utama atau untuk instalasi OS ya. Mungkin karena banyak program yang mau diinstal ya, aplikasi segala macam dan game-game utama. Biar nanti loadingnya cepat ya, diinstal di NVMe saja. Kita beralih ke RAM saudara-saudara. Ini ada XPG Lancer ya, DDR5 5200 MTS ya, atau 5200 MHz. Sudah support Intel XMP 3.0 dan AMD Expo. Desainnya kotak seperti ini tapi cakep banget ya. 16GB untuk rakitan DDR5 dan VGA yang akan digunakan nantinya ini juga kurang ya. Nanti bisa di-upgrade ke 32GB. Terpaksa ganti satu set lagi ya, bukan di-upgrade atau ditambah 2 keping lagi, mengingat mobile kita hanya 2 slot RAM. Kemudian di sini ada power supply, ada Fractal Anode. Apa bacaannya bro? Ini 80 plus bronze 750 watt. Kita lihat di sini ada manualnya ya, dan diberi velcro juga ya, krek-krek. Namanya velcro ya. Lalu ada power cable yang tebal banget, dan inilah power supply-nya. Semi modular yang tertancap langsung itu ada 24 pin dan 8 pin untuk CPU ya. Untuk PCIe di sini ada 4 buah 8 pin pemirsa. Di sini untuk memasangkan kabel-kabel modularnya itu satisfying sekali ya, ngepas banget. Ciri-ciri produk berkualitas gitu ya. Sayangnya di sini cuma satu, yaitu CPU powernya cuma 4+4 saja ya, bukan 2 buah 4+4 atau 2 buah 8 pin untuk CPU powernya. Kita beralih ke sasis atau casing saudara-saudara. Di sini ada GameX Infinity Mini, casing aquarium minimalis yang airflow-nya bagus sekali, desainnya cakep, dan build quality untuk casing satu ini sangat bagus ya karena cukup tebal. Nah, bisa kita lihat di sini support untuk MATX tipe compact saja ya. Yang tipe lebar bisa seperti Steel Legend yang di belakang, tapi fan yang dipasang di samping bakalan tertutup nantinya sebagian ya. Beginilah tampak belakangnya, ada tray untuk hard disk dan SSD. Di sini motherboard sudah terpasang, bisa kita lihat ini B760M dari ASRock. Tipe HDVP ini banyak kali port untuk displaynya ya, ada 5. Sekarang beralih ke pendinginan, yaitu fan ya. Di sini fan yang digunakan adalah tipe reverse pemirsa ya. Jika kita menggunakan fan biasa untuk casing tipe aquarium, nanti untuk dijadikan intake itu tulang-tulangnya yang kelihatan ke atas ya. Jadi untuk intake fan tipe aquarium yang mau dipasang di samping atau di bawah sebagai intake, itu disarankan fan yang tipe reverse seperti ini. Bisa dilihat ya arah blade-nya atau lekukan blade-nya itu. Oh ya, saya lupa nyebutin nama fan-nya ya. Ini adalah Jonsbo ZG120R ya. R untuk tipe reverse. Jadi jangan salah pilih. Fan ini sudah ARGB ya. Ini sedikit-sedikit meniru ya, karena fan-nya bisa di-connect seperti ini dan hanya memerlukan satu kabel saja nanti untuk dipasangkan ke konektor 3 pin ARGB maupun ke commander nantinya ya.
Nah, seperti inilah pemasangan ketiga fan paketan tadi ya. Kita lihat cantik sekali, tulang-tulang fan-nya tidak kelihatan di depan ya. Karena motherboard kita tidak memiliki port ARGB 3 pin, maka di sini saya gunakan controller sekaligus hub dari GameX ya. Dan akhirnya kita menuju ke VGA card yang wah, ini luar biasa sih ya. Ini VGA monsters ya, apalagi pada zamannya RTX 3000 dulu. Yang saya dapatkan di sini adalah MSI Ventus 3X Plus ya. Didapatkan di harga 5 jutaan, termasuk murah ya, karena 3080 bekas itu biasanya dibanderol 6 jutaan ya. Ini bisa saya dapatkan di harga 5,5 juta, bekas gaming, luar biasa sekali ya. Inilah penampakannya. Ini masih double slot atau dual slot PCIe ya, tapi ini cukup panjang, bakalan padat banget nanti jika dimasukkan ke casing GameX Infinity Mini yang kita gunakan. Untuk teman-teman yang mau VGA setara ini tapi wattnya lebih rendah, itu ada 4070 atau 4070 Super dan RX 7800 XT yang performanya mirip banget dengan RTX 3080 ini. Untuk mendapatkan VGA bekas seperti ini, teman-teman juga harus sabar, telaten, dan hati-hati ya. Kalaupun harus ambil bekas mining, usahakan yang baru dipakai beberapa minggu gitu ya, dan masih ada garansi resminya. Ini yang jual baik sekali ya, bisa mau memberi harga yang sangat kompetitif, murah gitu ya. Murah bukan berarti uangnya sedikit ya, tapi lebih rendah dari harga pasarannya. Itu definisi murah ya. Bahkan di sini saya lupa menyebutkan tentang water coolingnya ya. Ini adalah Dark Flash Twister pemirsa. Water cooling 240 yang sangat-sangat populer ya. Desain dari pompanya itu adalah tipe Infinity. ARGB juga, fan-nya juga tipe Infinity ya desainnya. Matching sekali dengan fan Jonesbow yang kita gunakan. Yang mana bagian tengahnya juga desain Infinity ya. Lalu ini ada sedikit pemandangan fan-fan-nya sebelum dihidupkan. Bagian atas kita fungsikan sebagai exhaust ya pada radiatornya. Nah, inilah dia, sinkron semua ya, luar biasa. Perpaduan yang apik sekali antara Jonesbow dengan Dark Flash Twister ya. Sebenarnya ada fan dari Dark Flash juga yang desainnya sama, yaitu Dark Flash Dark Flash Infinity juga kalau tidak salah ya. Tapi belum ada yang tipe reverse-nya ya. Kalau misalnya kita ambil yang Dark Flash Infinity fan tersebut, jadinya fan-nya exhaust semua ya, kurang direkomendasikan. Kalau difungsikan sebagai intake, nanti malah tulang-tulang fan di belakangnya yang kelihatan ke depan ya. Oh ya, ini adalah Dark Flash Twister yang revisi terbaru ya, sudah support soket LGA 1700 dan benda-benda Infinity-nya ini sudah bisa diputar ya, sehingga logo Dark Flash-nya tidak kebalik lagi nanti. Baiklah teman-teman, inilah dia hasilnya, cantik sekali, kekar sekali. Apalagi RGB-nya bisa disetting gitu. Tidak harus warna-warni LG HD TV LGBT itu ya. Kemudian soal performa ini nggak usah diragukan lagi ya. Mau editing, rendering, segala macam sudah sangat-sangat mencukupi. Prosesornya sendiri itu mentok 4,4 GHz. Nah, setidaknya 6 core 5 GHz lah ya. Agar semua performa dari RTX 3080 ini keluar semua ya. Tapi sampai di sini udah mantap banget. Gaming sudah bisa di 2K ya atau 1440p. Kalau di 1080p FPS pastinya tumpah-tumpah. Oke, sekian rakitan kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan ya, terutama di pengetesan, testing games dan benchmark segala macam ya, karena keterbatasan waktu juga untuk merakit PC satu ini karena harus cepat-cepat dikirim ke ownernya. Terima kasih bagi yang sudah request. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah menonton hingga sejauh ini. Terima kasih atas supportnya. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.